Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Teman Kotaro bertanya, apakah Kotaro pernah masak sebelumnya? Karena ia dan Ikura teman lainnya tak pernah memasak. Ikura merasa kesal karena namanya dibawa-bawa. Setidaknya ia bisa membuat nasi goreng. Kotaro hanya bisa tertawa melihat mereka berdua dan tanpa sadar membuat bawang yang ia bawa terjatuh. Kotaro kaget karena Shiho tiba-tiba ada di sana dan mengambil bawang yang terjatuh itu. Kotaro kaget sejak kapan Shiho ada di sini. Tapi menurut mereka berdua, Shiho sudah ada sedari tadi di belakang Kotaro. Kotaro juga kaget dan tak menyangka kalau Shiho sedari tadi mengikutinya di belakang Kotaro. Kedua teman Kotaro itu merasa iri dengan kedekatan Kotaro dan Shiho. Tiba-tiba Ryoma datang yang membuat Kotaro kaget dan Shiho merasa tak nyaman. Ryoma yang melihat Kotaro dan Shiho bersama menjadi kesal dibuatnya. Ryoma dengan cepat mengambil alih dan membagi tugas masing-masing, di mana ia dan Yuzuki akan memasak, sedangkan Kirari mempersiapkan alat-alatnya. Teman Kotaro itu memasak nasi dan menyuruh Kotaro menyalakan api, dalam artian pergi sendirian. Kotaro juga tak mempermasalahkannya. Ryoma seketika berubah ketika berbicara dengan Shiho dan menyuruh Shiho bersama Azusa untuk mencuci sayuran dan bahkan menyuruhnya untuk berhati-hati. Tapi Shiho merasa sangat tak senang. Ryoma berkata kalau ada masalah, Shiho bisa bergantung padanya. Tapi Shiho dengan cepat berlindung di balik Kotaro. Melihat itu membuat Ryoma sangat syok berat. Dirinya penuh emosi dan memanggil Azusa untuk segera membawa Shiho pergi. Azusa pun mengerti dan mengajak Shiho pergi bersama dan melewati Ryoma. Tapi tampak sekali mood di antara mereka sangat berantakan. Di tempat cuci, Azusa benar-benar tak mengerti kenapa Shiho membawa sabun padahal mereka mencuci sayuran. Shiho berkata bukankah mereka akan mencuci dan harus bersih, karena itulah ia membawa sabun. Tapi dengan cepat Azusa menghentikan Shiho. Azusa pun berkata agar Shiho lebih baik mengupas sayuran dengan alat saja. Tapi Shiho tak tahu apa itu alat pengupas yang membuat Azusa kaget. Azusa menunjukkan alatnya dan menjadi panik dan yakin kalau Shiho tak pernah mengupas sayuran sebelumnya, karena Shiho masih terlihat kebingungan. Azusa bertanya apakah Shiho tak bisa memasak. Tapi menurut pengakuan Shiho, ia bisa memasak karena ia sering melihat ibunya memasak, yang membuat Azusa kesal karena melihat belum tentu bisa. Mereka berdua saling menatap satu sama lain dan kebingungan. Di lain sisi, Kotaro sudah menyalakan api, di mana Azusa datang meminta tolong ke abangnya itu dengan putus asa. Kotaro kaget ada apa, tapi Azusa berkata ia tak bisa lagi dan menangis. Ia tak bisa mengurus Shiho, tapi Shiho tak paham apa yang terjadi. Karena itulah Azusa akan menitipkan Shiho di sini bersama Kotaro. Kotaro tak mempermasalahkannya, tapi kalau Ryoma sampai tahu bagaimana? Azusa berkata untuk tak perlu khawatir, akan Azusa urus nanti. Biasanya Ryoma terlihat keren dan pede, tapi hari ini terlihat sangat aneh dan membuat Azusa kecewa karena tak menyangka Ryoma bisa seperti itu. Azusa berkata kalau sekarang Shiho akan bersama Kotaro. Tampaknya Azusa sudah kecewa berat dengan Ryoma, padahal sebelumnya Azusa sangat mengagumi Ryoma. Tapi tampaknya ini akan berpengaruh dengan kehidupan Azusa di masa depan. Shiho khawatir meninggalkan Azusa sendirian, tapi karena dipaksa Azusa, Shiho pun menurutinya dan memanggil Azusa dengan Azunyan, yang membuat Azusa kebingungan tak mengerti. Azunyan itu karakter anime yang Shiho sukai, dan sepertinya itu referensinya dari Azunyan Keion ini, karena menurut Shiho, Azusa sangat mirip dengan karakter itu, di mana berambut hitam dan twin tail. Karena itulah mulai sekarang Shiho akan memanggil Azusa dengan Azunyan. Azusa tak mengerti dan kabur melarikan diri. Shiho pun bertanya apa yang bisa ia bantu. Tugasnya Kotaro adalah menyalakan api, tapi apinya juga sudah menyala. Jadi yang perlu dilakukan adalah menambah kayu agar apinya tak padam. Shiho yang berada di dekat situ merasa sangat kepanasan, tentu karena apinya sedang besar. Ketika Shiho mendekat, Shiho merasa hanya perlu melempar kayunya, tapi Kotaro berkata kalau kayu itu sangat kotor. Sayangnya peringatan Kotaro sudah terlambat. Shiho sudah memegang kayu itu dan tangannya menjadi kotor. Kotaro merasa di dekat sini ada serbet, tapi Shiho yang tiba-tiba
tiba-tiba ingin usil malah mengelap ke baju Kotaro yang membuat Kotaro kaget. Tak menyangka kalau Shiho seusil itu. Shiho juga meminta maaf karena sudah bercanda. Shiho menyentuh baju Kotaro dengan tangan satunya kok, jadi pakaian Kotaro tak akan kotor. Tiba-tiba Ryoma datang dan kaget melihat Shiho yang ada di sini. Ekspresi Shiho yang tersenyum berubah menjadi sebal. Begitu juga Kotaro yang merasa bingung menghadapinya, dan cerita pun berlanjut.